Eh, Halo semuanya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi dimanapun yang menonton video ini berada. Di video kali ini saya akan membahas dan mengerjakan tugas analisis data digital geofisika. Kali ini tugasnya itu adalah filtering sinyal. Dalam case ini saya memilih sinyal seismik. Ada dua bagian yang akan kita kerjakan. Yang pertama, menerapkan filter ke sinyal yang artificial, sinyal yang kita buat kemarin, yaitu yang 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Lalu yang kedua, kita akan mencoba filter juga ke data seismik yang nyata. Kali ini saya akan menggunakan data seismik refraksi di shot pertama dari praktikum saya semester lalu. Jadi sistemnya itu saya menggunakan data shot pertama seismik refraksi saya, dan saya akan mengambil salah satu trace-nya saja, yaitu di receiver ke-10 atau trace ke-10 untuk kita melakukan analisis. Kita gunakan filtering. Ada band pass, ada low pass, ada high pass filter. Saya rasa satu lagi ya, ada kita akan melihat perbedaannya melalui visualisasi dan juga perbandingan signal to noise ratio atau SNR. Langsung aja kita mulai. Pada kali ini saya menggunakan 4 library di Python. Pertama ada NumPy as always dan Matplotlib buat plotting figurnya kita. Lalu buat ada spy.signal buat filtering. Lalu ada sequoia.io. Nah, sequoia.io ini yang baru ya. Ini gunanya untuk biar kita bisa menggunakan data seismik refraksi saya. Begitu, langsung aja. Nah, pertama-tama kita akan frekuensi samplingnya dulu. Kita mau bikin dia 500 Hz. Ini 2.0. Ini untuk buat sinyal simulasinya. Ada 3 komponen ya, 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Dan kita tambah noise-nya random acak. Buat kode kali ini saya tidak sendirian bikinnya, karena saya dibantu dengan asisten saya, yaitu Cloud AI, buat membantu saya dalam merangkum, mengkonstruksi bagaimana kode ini saya akan berjalan sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan tugasnya saya itu. Nah, kalau itu ada 3 komponen ya. Ini ada 10 Hz, 30 Hz, dan juga 60 Hz. Terus kita akan random seed ya.
dan buat ini apa, noise-nya gitu. Noise-nya ini kita buatnya itu acak atau Gaussian, itu Gaussian. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi filternya gitu. Satu fungsi untuk low pass filter, high pass filter, dan band pass filter menggunakan Butterworth filter or D4 dan juga fungsi fill. Filter ini kita sebenarnya dengan zero phase agar tidak menggeser sinyal dalam waktu gitu. Langsung saja, ini buat di fungsi filternya yang sudah saya jelaskan. Di sini ada yang buat low pass dan high pass dan juga band pass filter, di mana nanti kita akan gunakan bisa kita atur cut off-nya gitu. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan filternya ini ke sinyal yang sudah kita buat tadi, ke sinyal simulasinya tadi gitu. Buat low passnya dengan cut off 20 Hz, jadi hanya jadi buat sebentar, low pass filter atau filter lolos rendah adalah filter yang meloloskan sinyal dengan frekuensi lebih rendah daripada frekuensi cut off yang kita pilih, dan melemahkan sinyal dengan frekuensi lebih tinggi atau memblokir sinyal yang di atas dari frekuensi cut off. Begitu juga dengan yang high cut atau high pass filter. Buat high pass filter itu dia meloloskan sinyal di atas frekuensi cut off yang kita pilih dan memblokir sinyal yang di bawah cut off yang kita pilih. Lalu juga ada namanya band pass filter. Ini kita meloloskan jadi kita menentukan range frekuensi mana yang mau kita loloskan. Jadi yang di luar range itu kita blokir atau kita tidak loloskan gitu. Oke. Ini buat menerapkan filternya ke sinyal aslinya. Buat low-nya kayak kita 20, noise-nya high filternya 20, dan juga cut off-nya ini band pass-nya kita buat 20 dan juga 50. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan signal to noise ratio. Jadi SNR ini mengukur seberapa kuat sinyal dibanding noise-nya. Jadi semakin tinggi dB-nya, sinyalnya semakin bersih. Lalu rumus SNR sendiri itu ada 10 dikali dengan logaritma 10 dari power atau kuat sinyalnya dibagi dengan kuat noise-nya gitu. Jadi, sebentar.
designernya, perhitungan desainernya sudah, selanjutnya kita akan melakukan plotting buat tugas pertamanya, yaitu visualisasi sinyal aslinya yang noisy dan hasil dari ketiga filter yang sudah kita buat. Nah, di sini saya menambahkan title-nya itu satu filter sinyal simulasi plus noise. Lalu di sini ada komponen-komponennya ya, buat ada low pass, ada yang high pass, dan juga ada yang band pass actionnya, masing-masing warna yang berbeda, dan juga tidak perlu kita buang saja. Oke. Nah, kita masuk ke bagian atau tugas keduanya kita, yaitu kita akan mensimulasikan filternya dengan data real, data lapangan. Dalam hal ini data seismik yang sudah saya jelaskan tadi. Kita pertama-tama akan memanggil data sebentar, apakah rekaman saya berjalan lancar? Oke. Tadi sedikit ada gangguan. Oke. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah memanggil data sequence yang data seismiknya saya itu. Jadi kita copy path dulu. Ini fotonya, ini direkam pada tanggal 1 bulan 11 2025 oleh saya. Lalu seperti saya bilang tadi, saya akan hanya memilih salah satu trace saja. Jadi saya pilih receiver atau trace ke-10 sebagai sampel saya. Alasannya apa? Alasannya tidak ada. Alasannya hanya untuk memudahkan saja untuk kita menganalisis hasilnya, karena dalam satu trace kan seperti tugas-tugas sebelumnya kita bisa analisis dengan melakukan filtering. Lalu kita panggil seq.ayu-nya, open yang sudah kita panggil tadi. Lalu sampai middle-nya, tadi sampai middle right-nya. Sebentar, lalu buat trace-nya kita ambil satu trace saja. Sudah trace ini trace ID-nya.
Oke, selanjutnya buat angle matriksnya, lalu buat sumbu waktunya dalam detik. Enggak, reuse data asli trace. Sampingnya itu face realnya sebanyak sebesar face real. Selanjutnya kita mau cek spektrum data asli kita untuk menentukan kata filternya. Jadi sebelum filter kita lihat dulu konten frekuensi datanya. Penting karena agar pilihan filter cutoff-nya kita itu masuk akal gitu loh. Jadi filternya kita itu reliable applicable ke datanya. Jadi kalau biar filternya kita itu nanti kita filternya malah frekuensi di mana frekuensi yang emang kosong gitu, jadi nggak keluar apa-apa, kita mau filter semua. Jadi kodenya itu ini. Oke. Saya lupa menutup. Selanjutnya kita akan menerapkan filternya itu ke data aslinya kita. Tuh. Buat low pass frekuensinya, sebentar saya ketik, apply filter. Buat low pass kita di frekuensi 80 low passnya. Lalu buat high passnya, high pass filternya kita itu high, jadi kita akan meloloskan frekuensi di atas 10 Hz. Lalu buat band pass filternya, cut off nya kita sebentar, ini band pass cut off nya kita ya ini paling kecil 10 ke 80. Oke, saya rasa cukup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan plotting dari hasil si data realnya kita ini.
menggunakannya dalam baik itu domain waktu maupun dalam domain frekuensi. Kita coba buat. Nah, jadi hasilnya sudah keluar. Buat yang simulasi ya, buat data 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz nya ini kita tambahkan noise ya. Ini sinyal aslinya ya, yang abu-abu, dan yang biru ini sinyal yang setelah kita kasih low pass filter dengan cutoff 20 Hz. Kita lihat di sini dalam domain waktu ya. Kita lihat di sini dari yang sepertinya, sebentar saya butuh pointer. Nggak bisa ya. Oke, ini aja. Si sinyal noisy dengan domain waktu ini terlihat sangat acak-acak, tapi setelah dilakukan low pass filter dengan cutoff 20 Hz, bisa kita lihat sendiri bahwa datanya lebih kalem, lebih jelas terlihat gitu. Jadi oke, selanjutnya buat yang domain frekuensi juga yang low pass filter ini berhasil untuk blok sinyal yang di atas frekuensi di atas cutoff-nya kita, yaitu cutoff-nya 10 Hz begitu. Sebelumnya kita lihat di sini ada banyak sekali data-data yang di atas 10 Hz ya gitu. Oke, selanjutnya oh iya, saya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa semakin tinggi dB-nya kita, itu berarti sinyalnya semakin bersih. Jadi sinyal to noise ratio-nya ini kita 1:8 desibel. Sementara yang high pass ini 1,5 dan band pass ini 1,7. Kita bahas sekarang yang high pass filter. High pass ini dia memberi cutoff batasan agar yang di atas cutoff-nya kita itu lolos begitu. Jadi yang di bawah cutoff-nya kita itu terblokir. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sebelumnya di domain frekuensi kita bisa lihat frekuensi yang di bawah 10 Hz ini masih terlihat ya dengan amplitudo tinggi. Nah, di high pass filternya kita tidak dapat menemukannya. Jadi sudah terblokir. Jadi di atas 10 Hz baru bisa kelihatan. Di high pass filter yang ini kita berhasil menentukan cutoff-nya, dan hanya terlihat ini frekuensi yang paling jelas ada 30 dan juga 60. Nah, selanjutnya ada band pass filter. Band pass filter ini bentuknya itu kita meloloskan memberi cutoff atau memberi range frekuensi mana yang mau kita loloskan. Dalam hal ini itu 20 hingga 50 Hz nya tadi gitu. Oke. Bentar. Tadi 80 10. Oke. Nah, selanjutnya kita move on to the seismic data realnya kita. Di trace nomor 10 dengan frekuensi sampling 500 Hz. Kita bisa lihat trace aslinya sebelum kita melakukan filtering. Kita bisa lihat di sini di domain frekuensi ada satu yang amplitudenya gede di frekuensi 100 Hz, 150 dan juga 200 250. Mungkin oke. Tapi paling dominan paling tinggi itu 50 Hz nya. Kita lakukan low pass filter. Kita akan memblokir semua sinyal atau semua frekuensi yang berada di atas 80 Hz. Kita bisa lihat perbedaannya. Tadi kita lihat ada frekuensi dengan 100 Hz, 150 dan 200, tapi ketika kita melakukan cutoff-nya 20 Hz sudah tidak terlihat lagi. Begitu juga dengan high pass filternya. High pass filternya kita itu memblokir sinyal di bawah 10 Hz.
atau ini masih kurang ya, kita coba high pass-nya ini kita coba di 60. Nah, kita meloloskan yang 60 Hz gitu, di atas 60 Hz dan meredam yang di bawah 60 Hz. Tapi kita lihat di sini masih belum belum terlihat belum bersih gitu. Kita coba yang ada malah dia menguatkan sinyal di atas 70 Hz. Sebentar saya analisa. Ya, ini berhasil. Yang low passnya mungkin di sini karena adanya powernya itu sangat besar, jadi tidak dapat teredam. Nah, senja band pass filter sama seperti tadi ya penjelasannya, bahwa kita akan bisa kita lihat di atas 80 Hz ini sudah teredam, dan juga di bawah 10 Hz juga teredam dengan sempurna. Artinya cobaan filter kali ini cukup berhasil, namun dengan beberapa kendala yang harus dianalisis lebih lanjut. Menurut dugaan saya ini jadi karena powernya. Oke. Saya rasa cukup sekian ya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya rasa saya memang banyak kurangnya, dan maafkan saya kalau saya ada lebihnya. Itu datangnya dari Tuhan saya. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun kalian berada. Jumpa lagi.